Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Hari ini kita membahas tentang zakat dan puasa. Jadi zakat itu dari kata zaka yazku, artinya tambah, berkembang, itu zakat ya. Tambah, tumbuh ya, berkembang. Nama, yanmu, namaan ya, itu. Kemudian juga dikatakan dari kata zakka yuzakki, tazkiyah yang artinya mensucikan. Jadi orang berzakat itu berarti orang yang ingin mengembangkan, menumbuhkan hartanya. Dan juga orang yang berzakat itu berarti apa? Orang yang ingin mensucikan baik dirinya, nanti dalam masalah akhlaknya, juga hartanya. Dan ini termasuk rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan. Bahwa orang yang berzakat memang ada ketentuannya di dalam hukum Islam ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Juga Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khams syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Jadi zakat ini rukun Islam yang enggak bisa ditinggalkan. Dan dia sebenarnya tidak menyempurnakan sholat-sholat yang ditinggalkan, itu beda lagi. Jadi orang tidak sholat itu dosa. Maka untuk menggugurkan dosanya itu, menebus dosanya ya dia harus taubat kepada Allah dan mengqadha sholatnya. Nah, adapun zakat ini adalah untuk ya mensucikan diri kita ya, di antaranya juga menggugurkan dosa ya, menggugurkan dosa. Dan mana saja dosa-dosa yang digugurkan ini ya terserah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti itu mensucikan diri kita. Terutama juga mensucikan dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit bakhil. Medit. Nah, orang medit itu biasanya orangnya irinan. Suka iri. Orang iri biasanya juga suka dengki itu. Ya. Orang iri, dengki itu kayaknya ya iri dengki itu kayak saudara gitu loh. Kalau sudah menjadi penyakit seseorang itu susah. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan penyakit ini itu apa? Zakat. Nah ini zakat. Nah zakat itu sebenarnya di dalam Islam itu adalah sinonim dari kata sodako. Jadi zakat, maka di dalam Al-Quran khud min amwalihim sodakotan, ambil dari harta mereka sedekah. Nah, itu. Di dalam Al-Quran kan sodakoh itu yang tadi yang disampaikan itu khud min amwalim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah ini. Jadi katanya sodakoh, artinya adalah zakat. Juga misal di dalam surat At-Taubah 60 innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin dan lainnya, bahwa sodako itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir dan miskin dan 8 asnaf lainnya. Itu apa? Maksudnya adalah zakat. Jadi sodako itu adalah zakat. Jadi ada 8 asnaf khusus yang diberikan, yaitu mereka mustahik zakat itu. Ini terutamanya fuqara lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi sedekah itu zakat. Hanya saja zakat atau sedekah itu bersifat umum, jadi umum. Jadi sedekah itu ada yang sifatnya zakat, berarti sifatnya wajib. Kalau zakat itu kan wajib ya. Karena asli sodakoh itu dari kata sodakoh, jujur. Dalam arti apa? Orang ketika mengeluarkan sodakoh itu harus jujur dari hatinya. Nah, itu ikhlas maksudnya. Harus murni dari hatinya. Nah, itu ya. Itu orang sedekah. Ya. Nah, ada yang bersifat wajib kayak zakat itu wajib.
Ada yang bersifat materi, ya sodakoh itu materi. Apa saja yang kita infakkan kepada baik diri kita, untuk kita nafkahkan untuk keluarga kita, itu kan juga sodakoh ya. Tapi ada juga yang tidak bersifat materi. Contohnya apa? Tabassumuka walau antal ko akhoka biwajhin tolik sodakoh, kan itu. Meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, berseri, ya, kayak Mas Hari gitu, kayak Mas Adi, ya. Ini berseri, itu sodako, nah, itu ya. Ya, kullu tasbihatin wa kullu tahlilatin wa kullu takbiratin sodako. Setiap tasbih yang kamu ucapkan, tahlil yang kamu ucapkan, tasbih yang kamu ucapkan, sodakoh itu. Nah itu ada hadis-hadisnya itu ya. Wa tu'inu rajula ala dabatihi sodako. Kamu menolong orang lain, membantu juga sodako. Jadi sodako itu umum, tapi kalau zakat khusus. Nah itu ya. Kalau zakat itu khusus. Nah di dalam Islam sendiri ada namanya zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Itu waktu yang afdholiyah, yaitu waktu-waktu yang utama. Tapi ada juga yang membolehkan mengeluarkan dari awal Ramadan ya, hingga sampai hari terakhir puasa sebelum khotib sholat id ya. Khotib khutbah id ya. Khotib ya pokoknya pelaksanaan sholat idul fitri ya. Ini apa namanya waktunya. Tetapi afdol kenapa kok diberikan ketika Idul Fitri, malam takbiran misal, atau hari terakhir puasa? Karena tujuannya fitrah ini adalah agar, jadi fitrah itu artinya berbuka, agar ketika katakanlah beras, kalau kita kan beras, meskipun ya zakat beras itu tidak ada dalam hadis, ini dikiaskan dengan adanya zakat tamar atau korma ya, sa'ir, walbur gitu. Nah ini kenapa kok dikeluarkan di hari itu? Karena supaya hari Id yang artinya ya hari senang-senang, karena terus berulang tiap tahunnya, itu biar orang-orang fakir, orang-orang miskin juga ikut merasa senang gitu. Biar ketika kita makan enak, mereka juga bisa makan. Nah, maka dikasihkan pada menjelang Idul Fitri itu. Coba kalau dikasihkan di awal Ramadan, nanti mereka kelaparan lagi loh. Nah, pas hari Idnya nggak punya makanan. Nah itu salah satu kenapa kok utamanya diberikan di waktu hari terakhir ketika kita puasa. Ya katakanlah malam takbiran itu ya. Nah itu salah satu alasannya ya, alasannya. Jadi ini zakat fitrah itu wajib bagi semua orang sebenarnya. Baik laki-laki, perempuan, kecil hingga tua, itu semuanya wajib ya. Maka ini kalau kita katakanlah masih kecil, maka ini menjadi tanggungan jawab orang yang mengurus kita gitu. Bahkan ada juga yang meriwayatkan sampai janin itu pun diberi zakatnya ya. Nah, ini adalah kewajiban bagi umat Islam. Jadi kalau nggak Islam itu nggak wajib. Maka ibadah itu ya ya balik muslim dan berakal, balik muslim dan berakal. Kemudian ada satu lagi adalah zakat mal. Ini zakat yang berupa harta benda yang harus mencapai nisab dan haul. Harta benda ini berupa emas perak. Kalau sudah mencapai nisab dan haul, nisabnya itu 20 dinar, haulnya itu 1 tahun. Nah, dikiaskan ini juga ada zakat perdagangan, sama nisabnya itu. Ya, zakat perdagangan itu disamakan dengan zakat emas dan perak. Ya. Kemudian ada zakat pertanian. Ya, jika sudah mencapai berapa wasak? 6 wasak ya. Nah ini nanti melakukan kewajiban zakat pertanian. Ada juga zakat peternakan, tapi ternak itu hanya hewan-hewan khusus, onta,
sapi dan sejenisnya, juga kambing dan sejenisnya. Nah kalau ayam bebek gimana? Ini nanti dinisbahkan ke zakat perdagangan. Jadi zakat seperti emas. Jadi, nanti diambil 25%-nya kalau sudah mencapai nisab dan haul. Jadi masuk zakat perdagangan. Sama perusahaan ya. Perusahaan itu hakikatnya benda atau orangnya. Perusahaan itu ada sebuah tempat kan. Tapi kan ada sohibnya, ada pemiliknya, itu ya. Katakanlah warung, tapi warungnya besar. Gitu. Ya. Dan memiliki orang banyak, jadi patungan kan gitu. Nah, maka kalau perusahaannya Muslim, maka ya yang membayar adalah ya bosnya kan gitu. Ya, kayak Mas Adi, Mas Agung, Mas Abdul, Mas Hari, ya ini bersekutu, kemudian membangun sebuah perusahaan, ya. Kira-kira yang bergerak di perusahaan siapa? Ya orangnya kan. Nah, berarti yang membayar zakat perusahaan siapa? Ya orangnya sebenarnya. Itu. Perusahaan itu dalam apa? Perdagangan kan. Nah, berarti itu maksudnya zakat perdagangan. Setelah nanti dihitung, oh ini sudah mencapai nisab, oh ini sudah sampai haul. Nah, itu kalau itu sudah semuanya baru kena zakat. Jadi kalau tidak sampai nisab, tidak sampai haul, ya enggak kena zakat. Itu zakat mal. Itu sudah saya jelaskan di dalam makalah atau makalah dan juga di buku saya itu ya. Nanti kalian teman-teman bisa merujuk lagi itu ya. Pendidikan agama Islam. Ya. Itu. Jadi sudah ada ketentuannya. Jadi ini zakat. Dan ini kewajiban agama kita. Nah, itu dari sisi fikih. Nah, dari sisi akhlak tadi bahwa zakat ini mampu membersihkan hati kita dari segala penyakit ya, hati, iri, dengki, ria, ya. Bakhil terutama. Nah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ketika orang suka memberi itu biasanya suka menolong. Orang yang suka menolong itu biasanya enggak irinan, enggak dengkian. Beda kalau orang itu suka iri, suka dengki, itu biasanya enggak suka nolong, cuek. Nah ini. Inilah Islam ingin berbagi seperti itu ya, ingin berbagi seperti itu. Nah, potensi zakat di dunia kita, di Indonesia khususnya itu sangat besar sekali ya. Seandainya umat Islam itu sadar zakat, itu insya Allah kemiskinan bisa teratasi ya. Dulu di negara Umayyah, Daulah Umayyah, terutama eranya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia hanya memerintah 2 tahun 2 bulan ya. Tetapi pada masanya itu masyarakat ya semakin sadar zakat ya. Sehingga apa? Banyak masyarakat itu berlomba-lomba melakukan ibadah zakat. Di samping juga ada banyaknya perluasan wilayah sehingga banyak sekali pemasukan ekonomi saat itu baik berupa dari ghanimah ya, al-anfal, juga pertanian dan lain-lainnya, perdagangan saat itu, sehingga banyak sekali dana zakat yang terkumpul, sehingga setiap hari itu diumumin siapa yang mau nikah, nah, dibayar oleh negara. Kayak Mas Adi, Mas Fairuz ini mau nikah, langsung itu dapat jatah dari negara. Itu. Kenapa? Makmur sekali negara saat itu. Ya. Nah, ini sama di Indonesia itu kalau potensi zakat bisa digerakkan ya, itu luar biasa. Nah, di Indonesia alhamdulillah sudah ada Basnas. Nah, Basnas ini sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga organisasi-organisasi dan juga masjid-masjid di Indonesia, sehingga nanti ada Basnas yang pusatnya itu ya, kemudian nanti ada las-las itu ya. Lazis ya, las NU, las M Muhammadiyah, las mana ya, itu masjid-masjid juga nanti ada juga seperti itu. Tujuannya bagus itu, administrasi zakat ya. Jadi sehingga zakat itu bisa tersalurkan dengan baik dan bisa merata. Gitu ya. Mungkin di daerah sini, daerah A itu orangnya cukup semua, tapi coba di luar daerah sana, bisa saja
zakat banyak orang miskinnya, ya seperti itu. Ya contohnya misal ketika kita kurban di Jogja ya, di Jogja ya alhamdulillah di sekitar itu mampu-mampu. Maka sebagian daging yang kita korbankan itu kita bawa ke daerah Gunung Kidul yang lebih pojok lagi. Oh di sana jarang sekali bahkan tidak ada orang yang berkorban itu ya. Dan sudah dibagi, katakanlah biasanya di tetangga itu dikasihnya 1 kilo, itu 1 kilo itu bisa menjadi untuk 5 keluarga gitu. Nah dalam arti apa? Baru di sini saja masih banyak di sekitar kita ya, itu masih banyak tetangga yang membutuhkan. Nah di sini peran Basnas Las-Las itu membantu pendistribusian zakat agar bisa tersebar lebih baik ya. Dan terkait mu'alaf itu artinya adalah taklif. Jadi orang yang hatinya dilembutkan ya itu. Jadi pernah itu sahabat Rasulullah SAW ketika mendapatkan ghanimah perang ya, orang-orang yang baru masuk Islam tidak diberikan ghanimah yang lebih banyak. Hartanya itu digaji, katakanlah mendapatkan 100 ekor unta gitu ya. Lah orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih yang lebih banyak jatahnya. Jadi mereka mendapatkan dua-dua katakanlah. Yang lama masuk Islam hanya mendapatkan 1 misal. Yang lama protes, loh aku kan udah lebih lama, kok malah tidak dikasih sedikit. Terus dijelaskan Rasulullah, mereka itu baru masuk Islam, diberi seperti ini biar mereka itu seneng, ya, lemah lembut, ditaklif, dilembutkan hatinya bahwa Islam itu suka berbagi gitu loh. Nah itu mu'alaf seperti itu. Tetapi ingat, orang mu'alaf itu kalau baru masuk Islam, ya katakanlah 1 bulan 2 bulan atau ya maksimal setahun gitulah ya. Tapi kalau udah bertahun-tahun itu enggak lagi mu'alaf. Nah itu ya. Tapi di Indonesia meskipun udah sampai bertahun-tahun masih disebut mu'alaf. Nah ini tetapi yang diartikan Allah adalah yang baru masuk Islam sehingga perlu banyak belajar Islam karena mereka lagi awam belum tahu, maka apa? Ditaklif artinya, ditaklif itu dilembutkan itu seandainya mereka menerima itu diberikan nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak mau karena saya udah kaya kok, nggak usah, tolong diberikan kepada yang lain, itu ya nggak apa-apa ya. Itu tentang zakat. Jadi zakat itu luar biasa, meskipun ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga zakat adalah ibadah sosial, membantu orang-orang lain untuk pemberdayaan ekonomi gitu. Ini makan nggak makan asal kumpul, dalam arti zakat itu ya ben iso mangan kabeh, ben bisa sejahtera semuanya. Itu Islam ya. Itu Islam luar biasa ya. Nah, adapun terkait